Pemilu Data Pribadi atau bisa kita singkat menjadi RUU PDP. Nah, Indonesia sendiri termasuk ke kelompok negara yang tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain ketika berbicara tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, sejauh ini itu dalam catatan saya sudah ada 133 negara lain yang memiliki aturan terkait perlindungan data pribadi ini. Namun Indonesia sendiri tidak termasuk salah satunya. Nah, penyusunan UU PDP sendiri telah dilakukan oleh DPR. Namun pembahasannya sendiri masih berlangsung alot. Kabar baiknya RUU PDP kembali masuk ke dalam daftar prolegnas tahun ini yang artinya pembahasan akan segera berlanjut. Nah, kira-kira apa saja poin yang harus tertuang dalam UU PDP untuk dapat memberikan jaminan terhadap keamanan data pribadi seseorang? Di sisi lain, sebenarnya bagaimana sih sebetulnya persepsi masyarakat Indonesia terkait perlindungan data pribadi itu sendiri? Apakah penting atau tidak penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Forum Populi menghadirkan 3 orang narasumber, yakni ada peneliti Litbang Kompas, Ibu Susanti Simanjuntak. Selamat siang, Ibu Susanti. Selamat siang. Oke, mungkin saya panggil Mbak Susanti aja selanjutnya, Mbak ya. Santi boleh. Oke, yang berikutnya ada, oke Mbak Santi siap. Berikutnya ada Direktur Eksekutif SafeNet, Pak Damar Juniarto. Selamat siang, Bapak. Mungkin bisa sekalian tes suaranya, terdengar. Selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat siang, Mbak Darin. Selamat siang juga, Mbak Santi. Selamat siang. Nah, untuk pembicara yang ketiga ada dari peneliti Populi Center, Mas Dimas Ramadan. Selamat siang, Mas Dimas Ramadan. Selamat siang Pak Damar, Mbak Santi, dan semuanya. Selamat siang. Nah, untuk peserta diskusi diharapkan bisa menonaktifkan mikrofon masing-masing, dan jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai diskusi dan memberikan kesempatan pertama untuk berbicara ke Mbak Susanti. Nah, beberapa pekan lalu sepertinya Litbang Kompas melakukan survei terkait RUU PDP ini. Nah, mungkin Mbak Santi bisa memaparkan temuan dari survei tersebut untuk bahan diskusi siang ini. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Mbak Santi, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ini saya boleh share screen ya? Boleh, Mbak. Sebentar, maaf. Oke. RUU Perlindungan Data Pribadi sesungguhnya sudah beberapa kali kami lakukan jajak pendapat terhadap publik sejak tahun lalu tepatnya. Setidaknya sudah ada 2 kali, lalu beberapa tulisan juga banyak baik dari teman-teman redaksi maupun dari Litbang membahas soal RUU Perlindungan Data Pribadi ini. Ya, RUU Perlindungan Data Pribadi kenapa kami lihat memiliki kepentingan, jadi perlu ada perlindungan negara dalam hal data pribadi dari publik. Karena tidak semua orang punya kesadaran soal pentingnya data, terlebih di masyarakat Indonesia saat ini, dan risiko yang timbul akibat penyalahgunaan data di Indonesia semakin dahsyat, bahkan terlebih pada saat pandemi. Data pribadi sesungguhnya jadi hal yang sangat sensitif dan cenderung dirahasiakan. Kalau sampai bocor bisa menimbulkan kekhawatiran pada pemiliknya. Hal lain yang juga mungkin teman-teman juga sudah tahu, data dari Hotsuite tahun 2020 menyebutkan nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2025 akan mencapai 130 miliar dolar AS. Nah, di sini bukan sekedar bicara soal nilai ekonomi digital, namun juga ada data pribadi dari publik yang tercakup di situ, yang sangat berpotensi
bisa disalahgunakan jika tidak dilindungi sejak tidak dilindungi semenjak saat ini. Dan disitulah kemudian semakin perlu RUU Perlindungan Data Pribadi harus disahkan oleh pemerintah. Data lain juga, kalau teman-teman juga sudah tahu ya, mungkin ya, pasti tahu ini data soal kejahatan cyber di Indonesia. Dari tahun ke tahun semakin meningkat, terlebih jenis kejahatan cybernya juga semakin detail, semakin banyak. Serangan cyber juga bukan hanya kejahatan cyber, cuma juga sejumlah serangan cyber baik dari dalam dan luar negeri juga semakin bervariasi masuk ke Indonesia. Nah, selama pandemi ini, kejahatan cyber di Indonesia bahkan meningkat. Perlindungan data pribadi menjadi suatu hal yang menjadi tantangan tersendiri. Terlebih berbagi data antar media sosial juga kemudian menjadi sebuah keniscayaan yang sudah dimulai oleh WhatsApp dan Facebook yang memang saat menjadi satu grup, kemudian harus mereka melakukan aksi berbagi data di dalam penyatuan korporasi mereka. Nah, intensitas serangan cyber yang mengancam keamanan data masyarakat juga semakin meningkat. Setidaknya Januari-November 2020 sudah tercatat ada lebih dari 423 juta serangan cyber. Di sini kemudian perlindungan negara dibutuhkan supaya data pribadi masyarakat aman dari kejahatan ataupun serangan cyber. Karena terlebih pengelolaan keamanan cyber di Indonesia masih berada di urutan 41 dari 175 negara. Belajar dari data-data tersebut, kemudian kami membuat jajak pendapat. Setidaknya sudah 2 kali kami melakukan jajak pendapat terhadap publik tentang urgensi perlindungan data pribadi. Yang pertama adalah di bulan Juli 2020, yang bisa dilihat di sini, hampir semua responden 91% menyatakan memiliki kekhawatiran akan bocornya data pribadi mereka dan digunakan oleh publik atau adalah pihak yang tidak bertanggung jawab, baik oleh korporasi maupun pihak-pihak yang memang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan. Lalu kemudian ada 70,2% responden menyatakan bahkan pernah dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya. Meski hal-hal yang dilakukan tersebut lewat telepon ataupun lewat WhatsApp adalah merupakan bentuk-bentuk promosi produk atau fasilitas, namun menyebarnya nomor-nomor telepon ini dan nama oleh pihak yang tidak dikenal sudah menimbulkan kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap publik. Beberapa hal yang sering kali mereka dapatkan adalah soal pinjaman daring, perbankan, asuransi, atau pihak menyatakan hendak melakukan pembagian hadiah. 79,2% responden bahkan menyetujui penggunaan data pribadi. Di sisi lain, namun ketika bicara soal kepentingan negara, 79,2% sepakat bahwa jika data mereka dipergunakan untuk kepentingan negara, penggunaan data pribadi mereka menyetujui hal ini. Namun mereka menilai perlu ada sanksi pidana atau denda yang diterapkan terhadap pihak-pihak yang mencoba meretas atau menyalahgunakan data pribadi secara ilegal. Jadi walaupun mereka memberi kesempatan ataupun memberi peluang bagi negara untuk mempergunakan data pribadi mereka untuk kepentingan negara, namun mereka menilai harus ada perlindungan lebih dulu supaya data yang sudah dimiliki baik oleh korporasi maupun berbagai lembaga negara yang meliput soal data pribadi mereka itu harus ada mendapatkan sanksi pidana ataupun denda terhadap pihak-pihak yang mencoba meretas ataupun menyalahgunakannya. Nah, lebih dari separuh responden 65,7% meyakini jika ada RUU Perlindungan Data Pribadi yang disahkan nantinya, ada keyakinan publik bahwa keamanan data pribadi Indonesia akan semakin dilindungi, walaupun masih 65,7% meyakini hal tersebut.
Nah, di bulan Februari 2021 kemarin, kami melakukan kembali jejak pendapat terkait perlindungan data pribadi. Beberapa pertanyaan yang kami tanyakan adalah soal seberapa penting perlindungan data pribadi disahkan, lalu kemudian hal-hal apa yang paling penting dimasukkan dalam RUU perlindungan data pribadi. Setidaknya kami menangkap hasil jejak pendapat masih melihat bahwa 90,8% responden menganggap penting, semakin mendesak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di dunia maya disahkan. 53,53% responden menyatakan menyatakan pernah mengetahui adanya tindak kriminalitas terkait pencurian data pribadi. Bahkan 14,4% diantaranya mengakui pernah menjadi korban. Nah, sebanyak 55% responden bahkan menyatakan takut menggunakan media sosial. Nah, ini di satu sisi ada ketakutan, tapi kemudian kalau kita melihat data dari Hootsuite dan Wiar Sosial, pemilik media sosial di Indonesia sudah sangat tinggi, bahkan mencapai 175 juta jiwa kalau nggak salah ya. Saya baca dari data Hootsuite. Nah, di sini ada pertaruhan publik terhadap data pribadi mereka. Jadi ada ketakutan, namun keinginan untuk menggunakan media sosial juga semakin tinggi. Nah, ini dua hal yang berseberangan ini kemudian harus mempertaruhkan semuanya. Nah, di satu sisi perlindungan data pribadi oleh pemerintah juga belum disahkan. Jadi ada ketakutan, namun kemudian ada keinginan juga publik untuk menggunakan media sosial. Nah, ini kan jadi hal yang bertentangan. 63% responden menilai perlindungan negara terhadap data pribadi warganya belum memadai. Lihat dari sini masih sama dibanding dengan bulan Juli. Jadi publik masih melihat karena RUU ini juga belum disahkan, jadi masih ada ketakutan dan juga keraguan publik bahwa data pribadi mereka sudah aman di negeri ini. Hampir separuh responden menengarai data pribadi mereka tidak aman ketika diunggah ke internet. Nah, ini kan hal yang kemudian bertentangan, padahal di satu sisi selama pandemi aktivitas ekonomi digital juga berkembang, aktivitas di media sosial juga semakin berkembang, namun ada mereka masih di satu sisi juga publik melihat data saya tidak aman nih di internet. Nah, hanya seperempat publik yang meyakini data mereka aman di internet. Seperempat bagian lainnya tidak tahu. Nah, lebih dari sepertiga responden jejak pendapat menyatakan hukuman bagi pihak-pihak yang mencuri atau menggunakan data pribadi secara ilegal menjadi pasal yang harus diprioritaskan dalam RUU PDP. Beberapa kesimpulan yang dapat saya sebutkan dalam terkait soal jejak pendapat terkait perlindungan data pribadi, payung hukum untuk menjamin perlindungan negara atas data pribadi kian mendesak. Nah, di satu sisi publik juga harus mengawasi pembahasan RUU PDP yang sampai saat ini masih berlangsung supaya tidak muncul pasal-pasal karet seperti yang terjadi dalam Undang-Undang ITE. Nah, hukuman bagi pihak yang mencuri ataupun menggunakan data pribadi secara ilegal menjadi pasal yang kami tangkap dinilai publik harus menjadi prioritas dalam RUU PDP. Di sisi lain, literasi publik untuk melindungi data pribadinya juga harus ditingkatkan. Kalau melihat saat ini kesadaran akan untuk menjaga data pribadi terlebih secara digital itu juga masih sangat rendah di Indonesia. Nah, di hal lain adalah kehadiran Undang-Undang PDP ini harus mampu setara dengan undang-undang terkait perlindungan data pribadi yang sudah ada di negara lain. Jadi, kalau undang-undang perlindungan data pribadi yang ada ini tidak bisa setara, kita tidak akan mampu untuk bertukar data dengan negara lain. Itu yang salah satunya yang akan sangat kita sesalkan ketika undang-undang ini dinilai tidak setara dengan undang-undang perlindungan data pribadi di negara lain. Setidaknya hal-hal ini yang kami tangkap lewat survei jejak pendapat yang kami lakukan di Litbang Kompas. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Daswin ya, saya lupa namanya. Darin, Mbak. Oh ya, silakan Mbak.
Oke, terima kasih Mbak Santi. Menarik sekali hasil temuan dari Litbang Kompas. Jadi bisa dikatakan secara garis besar sebetulnya masyarakat sudah memiliki pemahaman bahwa keberadaan dari UU PDP ini penting gitu untuk perlindungan data pribadi. Nah, untuk yang selanjutnya saya berikan kesempatan ke Mas Damar. Kalau dari Mas Damar nih, bagaimana SafeNet sendiri menilai rancangan UU PDP yang telah dibahas oleh DPR? Apakah ada poin-poin yang harus diubah atau ditambah, atau bahkan mendapatkan perhatian yang lebih khusus? Waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Damar. Terima kasih Darin. Selamat siang semuanya, salam sehat selalu. Nama saya Damar Juniarto, saya Direktur Eksekutif SafeNet, Southeast Asia Freedom Administration Network. Lembaga kami memang menaruh perhatian pada segala aspek yang terkait dengan perlindungan hak digital, dan salah satunya memang pada urgensi terbitnya RUU PDP di Indonesia. Tapi secara khusus mungkin perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa SafeNet bukan yang melit isu ini. Isu ini justru dilit oleh teman-teman dari Alsam ya. Kami sifatnya hanya mendorong perlindungan karena kami punya fokus pada hal-hal ini. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan Darin, saya akan sediakan porsi khusus untuk ke sana, tapi sebelum sampai ke sana, saya rasa penting untuk kita belajar yang fundamental dulu ketika kita membicarakan tentang pelindungan data pribadi, sebetulnya apa yang pokok ya, atau yang utama. Nah, saya akan mengawali ini semua dengan mengatakan bahwa di zaman digital ini banyak pergeseran. Kekayaan pelaku bisnis teknologi informasi ini sekarang menggeser para konglomerat yang dulu bisnisnya adalah eksplorasi sumber daya alam. Nah, kita memasuki abad informasi ketika informasi menjadi sumber material baru yang kalau pandai mengolah akan menghasilkan kekayaan. Saya rasa bukan rahasia ketika kita tahu kekayaan Mark Zuckerberg, lalu pemilik Google dan juga media sosial itu sangat menjulang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan akan pengolahan informasi jelas akan lebih unggul dibandingkan kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mengolah informasi. Nah, konsekuensi dari itu semua adalah bila kita tidak siap, kita akan tertinggal, miskin, dan menjadi kelas yang pariah dalam konteks masyarakat informatika. Ya. Nah, saya berusaha untuk menangkap perubahan ini dengan tanggap dan juga coba melihat dengan tepat. Terutama karena kita sudah terlanjur masuk dalam kapitalisme teknologi yang bergerak dalam bentuk data-driven market atau surveillance marketing yang sekarang sudah menjadi keseharian, bahkan kita menggunakan Facebook, kita menggunakan Instagram, kita berbelanja menggunakan platform-platform marketplace yang di situ jelas-jelas sebetulnya tata cara pelaksanaan atau bagaimana teknologi bekerja sebetulnya mendulang data-data pribadi. Nah, saya akan mulai menyampaikan dalam bentuk presentasi sehingga semua cukup jelas tersampaikan. Mungkin waktunya akan berlebihan, tapi kalau misalnya saya dilonggar untuk menyampaikan lebih longgar, mungkin akan bisa memperjelas maksud yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kenapa data begitu berharga? Ini kan tentu saja pertanyaan. Ya. Kita mengetahui bahwa memahami data, kenapa itu berharga, itu mungkin seperti kita melihat Lego. Lego ketika dia berantakan, dia tidak akan susah untuk dipahami. Tetapi kalau Lego itu disusun, dipilah dan disusun, dan kemudian susunan itu dibuat sebagai kepingan satu persatu, maka dia akan membentuk menjadi sebuah bentuk. Dan dalam konteks data digital, data yang disusun itu akan menjadi informasi tentang siapa kita. Artinya setiap keping informasi yang kita bagikan, rata-rata kalau berdasarkan dengan yang bisa dilihat itu menghasilkan 2,1 megabyte data per harinya, dan itu sebetulnya kalau dikumpulkan dia akan lama-lama membentuk siapa kita ya.
tentang apa yang kita sukai, apa yang kita benci, dan apa yang kita pilih, dan macam apa yang kita belanjakan, dan lain-lain. Dan informasi itu dia ada nilai guna dan nilai tukar. Dan khusus tentang data digital, pernah ditulis oleh Forbes di tahun 2016 mengatakan bahwa 10% kenaikan akses data konsumen pada sebuah platform itu akan setara dengan pertambahan profit senilai 6,5 miliar dolar. Artinya, mereka yang menguasai data, menguasai diri kita, dan dia bukan hanya menguasai ekonomi, tapi juga menguasai keamanan, kebebasan, maka perlu dipastikan ada kontrol untuk membatasi perusahaan tersebut agar tidak menjadi sewenang-wenang. Nah, selama ini kalau kita bicara tentang data pribadi, kita cenderung bicara tentang pelanggaran, seperti yang tadi bisa kita lihat. Pertama, dalam bentuk praktek jual beli data pribadi. Bentuknya seperti data broker, malware, phishing, data breach, itu kan kita sering baca ya di media-media. Lalu yang kedua adalah pelanggaran data pribadi dalam bentuk ancaman keselamatan diri warga. Dia bisa dalam bentuk doxing, imposter account, atau pembagian konten intim non-konsensual dalam konteks misalnya kekerasan berbasis gender online. Tapi kita juga ingat bahwa ada jenis pelanggaran data pribadi berbentuk manipulasi data atau bisa dalam bentuk imposter account. Nah, untuk gambaran mungkin teman-teman bahwa yang kita bicarakan ini masih terjadi sampai hari ini. Tes, Mas Damar. Pembahasan ini menyangkut data kesehatan. Cukup jelas ya suaranya? Sudah tersambung lagi, Mas. Tadi sempat putus. Mas Damar, tes. Yang kebocoran yang lain juga kita bisa temukan, data marketplace, lalu data KPU, data bahkan registrasi NIK dan KK yang diwajibkan oleh Kominfo itu pun ikut bocor. Dan ini sebetulnya menggambarkan beberapa persoalan dengan kebocoran data pribadi bukan menjadi prioritas, belum menjadi prioritas dari para organisasi yang menyimpan data di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana kesiapan kita menghadapi serangan cyber, terutama dalam malware dan phishing sebagai dua komponen yang paling sering dialami oleh Indonesia. Kita masih menjadi negara nomor 1 terjadinya malware di Asia Pasifik berdasarkan riset di tahun 2019. Nah, data Satmo juga menunjukkan bahwa warga itu rentan sekali mengalami serangan digital ini dari tahun terakhir yang tentang bahwa intensitas serangan-serangan digital bermotif politik kepada kelompok kritis, yaitu jurnalis, aktivis, dan pembela HAM, itu menunjukkan signifikansi angka yang cukup tinggi. Jadi wajar saya rasa ketika orang sekarang berteriak ingin ada perlindungan terhadap datanya. Nah, kenapa data ini jadi perlu kita perhatikan? Karena begini, dalam konteks digital sekarang, mereka yang berkuasa atas data itu akan menguasai informasi. Semakin kan maka semakin dapat informasi dan semakin mampu untuk melakukan disinformasi. Lalu yang kedua, mereka yang menguasai data itu adalah dia memiliki ladang minyak. Jadi semakin banyak data yang bisa ditambang, makin besar keuntungan yang bisa didapat. Nah, lalu yang ketiga, semakin banyak data yang dibagikan, ternyata itu membuat seseorang dapat menjadi rentan dalam konteks data sebagai senjata. Nah, itulah sebetulnya pembicaraan tentang data pribadi, dan perlu saya ingatkan bahwa ini terjadi perebutan yang sekarang ini sedang berlangsung.
Ini sama seperti kita dulu memperebutkan soal tanah, air, udara, dan ruang angkasa, misalnya ada perlombaan-perlombaan penguasaan terhadap hal-hal tersebut. Nah, dalam konteks global terjadi perebutan atas kuasa Nayantara atau yang penguasaan ranah cyber. Dan karena itu perlu ada pengaturan, dan pengaturan itu, pengelolaan itu harus melibatkan banyak pihak. Karena yang dikhawatirkan adalah karena adanya kepentingan kuat dari negara dan korporasi, warga berada dalam posisi yang lebih lemah dalam menentukan kontrol tentang apa dan masa depan internet. Ini saya lewati karena ini hanya bicara tentang ancaman cyber secara real time. Lalu yang menarik adalah kalau kita melihat alasan di balik terobosan data, kebanyakan itu karena evolusi serangan cyber yang berkembang dan semakin kompleks. Lalu ada kepatuhan yang tidak sama terhadap standar keamanan. Jadi standarnya itu berbeda-beda, sehingga ini menyebabkan kesulitan untuk bisa melindungi data secara global. Lalu juga secara global ada kesenjangan jumlah ahli dan kemampuan penerapan keamanan cyber. Saya coba cepat ya untuk masuk ke konteks nanti Indonesia. Lalu ketika kita bicara di ruang digital, kita akan bersentuhan juga dengan big data, di mana kita tahu bahwa ada keterbatasan teknologi konvensional dalam melindungi privasi, dan ada resiko yang semakin besar terhadap pelanggaran privasi, dan bagaimana organisasi dan individu ternyata dia tidak selalu tahu di mana data dan lokasi datanya disimpan. Nah, karena itu memang perlu ada kepentingan bersama untuk perlindungan data pribadi. Pertama adalah untuk mendukung hak asasi warga, di mana poin yang paling penting adalah bagaimana menghentikan profiling teknologi tinggi terhadap warga negara. Lalu yang kedua, meningkatkan kontrol individu atas data pribadi. Dan ketiga, melindungi pengguna dari data yang tidak akurat. Itu pentingnya perlindungan data. Lalu yang kedua adalah tantangannya makin besar, karena sekarang kalau kita bicara soal privasi, kesulitan yang utama adalah teknologinya sendiri mengumpulkan data begitu banyak. Nggak usah jauh-jauh, sebetulnya handphone yang kita miliki itu kan sebetulnya dengan beragam sensor dan fitur di dalamnya mengakses dan merekam data kita, pengguna. Dan yang terakhir adalah tidak ada sistem yang 100% kebal serangan cyber. Sistem selalu dapat disusupi oleh peretas, malware, dan ancaman lainnya. Maka saya nggak heran ketika Presiden Jokowi pada tahun 2019, di satu hari sebelum pidato kemerdekaan, dia menyampaikan dorongan perlindungan data pribadi dengan penegasan bahwa hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi dan regulasinya harus disiapkan. Ini tentu semua teman-teman ingat. Oke, ketika masuk nanti dalam PDP, kita perlu ingat cantolannya. Cantolan konstitusionalnya adalah ada amanat dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya sebetulnya mensyaratkan ketika membuat regulasi yang terkait tentang perlindungan privasi, maka setidaknya harus ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian yang melindungi diri kita dari pelanggaran data pribadi. Yang kedua, bagian yang menjamin rasa aman. Lalu yang ketiga, bagian yang melindungi dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dan yang penting juga ketika membedah atau membicarakan tentang PDP adalah pengakuan hak privasi daring itu harus maknanya sama ya. Jadi itu hak untuk mengontrol siapa yang mengetahui aspek-aspek tertentu dari diri kita dan komunikasi serta aktivitas kita. Nah, kata kunci kontrol ini sebetulnya bagian yang paling penting karena semua data yang digunakan harus dapat persetujuan dulu dari pemilik informasi sebelum dia dikumpulkan, diproses, dan digunakan. Maka tanpa ini, maka kita sebetulnya jaminan perlindungannya lemah. Kunci yang utama adalah, sekali lagi, harus ada persetujuan dari pemilik informasi sebelum data dikumpulkan, diproses, dan digunakan. Nah, dalam yang lebih penting lagi, karena kita ada kepentingan ekonomi di dalamnya dan kepentingan ekonomi digital, maka harus perlindungan data pribadi itu bisa menyeimbangkan. Karena kita tidak ingin misalnya ketika semuanya dipersulit, nanti inovasi dan pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan,
Tetapi di sisi lain kita juga tidak semata-mata karena ada inovasi dan pembangunan ekonomi, kemudian hak privasi warga itu dirampas. Jadi harus ada titik imbang di dua itu. Nah, Greenleaf menuliskan bahwa suatu negara dianggap memiliki peraturan perlindungan data pribadi hanya jika negara tersebut memiliki undang-undang yang komprehensif untuk mengatur perlindungan data pribadi yang sesuai dengan standar internasional yang relevan. Nah, standar internasional yang relevan yang sekarang ini sering dibicarakan itu adalah GDPR atau General Data Protection Regulation yang berlaku di Uni Eropa. Sementara ada pelindungan data pribadi lain seperti Undang-Undang Privacy Law yang ada di Amerika. Perbedaan dari dua itu adalah GDPR lebih mengakui kemanusiaan atau kemanusiaan yang melekat pada data, sementara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Data Protection Law, itu hanya sekedar pada mengakui data pribadi sebagai properti. Nah, lalu yang berikutnya adalah syarat dari Greenleaf adalah harus ada cara untuk menegakkan prinsip perlindungan tersebut. Jadi kalau ada pelindungan data pribadinya, tapi tidak ada cara untuk menegakkan prinsip perlindungan tersebut, maka sama saja undang-undang tersebut tidak cukup. Nah, betul seperti kata moderator tadi bahwa di 2019 sudah ada 130 negara yang mengadopsi undang-undang perlindungan data pribadi, dan dalam konteks ASEAN, karena saya bekerja di konteks kawasan, kami tahu bahwa sebetulnya kebijakan perlindungan data pribadi di ASEAN itu relatif baru. Ini kami tunjukkan datanya ya, bagaimana negara-negara di ASEAN itu ternyata ada juga yang belum punya regulasi perlindungan data privasi. Yang baru punya itu adalah Malaysia, dan Singapura, lalu Filipina. Jadi baru ada 3 negara yang di ASEAN yang punya. Nah, kalau Indonesia punya, maka akan melengkapi. Yang menarik adalah setiap negara yang sudah mengakui perlindungan data pribadi, di situ langsung ditunjuk lembaga penegakannya. Kalau di Singapura ada Komisi Perlindungan Data Pribadi, kalau di Filipina ada Komisi Privasi Nasional, lalu kalau di Malaysia ada Departemen Perlindungan Data Pribadi. Nah, kita perlu lihat dalam konteks Indonesia, kita belum punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi kita memang punya pasal 26 di dalam Undang-Undang ITE. Hanya satu pasal, tapi karena itu tidak cukup, lalu kemudian ada aturan-aturan di bawah. Nah, dalam konteks Indonesia, perlindungan data pribadi akan berhadapan-hadapan dengan aturan-aturan yang mengatur tentang data pribadi. Misalnya data pribadi di sektor farmasi, itu ada Undang-Undang ITE, lalu data pribadi di sektor kesehatan, ada Undang-Undang Kesehatan, lalu data pribadi di sektor perbankan, ada Undang-Undang Perbankan, lalu data pribadi dalam sektor umum, itu ada Adminluk, lalu dalam sektor yang lain-lain kita bisa melihat misalnya ada Undang-Undang OJK. Nah, ini tantangan khusus karena harus ada penyeragaman tentang makna data pribadi. Seperti yang bisa dilihat di tabel ini, menunjukkan data pribadi itu masih bermacam-macam definisinya, dan saya rasa inilah yang membuat prosesnya alot ya, tentang penentuan apa itu data pribadi. Nah, kami mengeluarkan kertas posisi di bulan Februari 2020, jadi kurang lebih belum lama setelah undang-undang ini dimasukkan ke dalam DPR untuk dibahas. Secara umum sebetulnya kami ingin mengatakan bahwa RUU PDP kita itu banyak hal positifnya karena dia sebagai bentuk pengakuan terhadap hak warga, tetapi sayangnya RUU PDP kita menyempitkan arti hak privasi, lebih mengarah pada data pribadi sebagai properti ya, sebagaimana mungkin cara protection data law yang ada di Amerika. Sementara kita menganggap bahwa standar internasional yang bagus itu adalah yang mengatur data pribadi sebagai bagian dari martabat manusia yang virtual, seperti misalnya dalam GDPR. Lalu yang kedua adalah pengaturan mengenai larangan profiling hilang. Padahal ini ada dalam naskah di bulan April 2019 dan bahkan muncul dalam pasal tersendiri berikut ancaman pidana. Nah, kami sebetulnya khawatir dengan profiling atau tindakan upaya identifikasi seseorang ini karena ini sebetulnya adalah ruang
di mana data-data tadi sebetulnya dikumpulkan secara akumulatif ya, kemudian semakin banyak data yang digunakan, sebetulnya dia menguasai data seseorang. Maka bayangkan kalau profiling diperbolehkan, bahkan dalam PDP ini dimasukkan sebagai data pribadi yang bersifat umum, dalam pasal 3 ayat 2E, itu sama saja membolehkan perusahaan-perusahaan atau korporasi yang mengumpulkan data itu menguasai data-data warga bergerak di perlindungan informasi. Nah, secara khusus sebetulnya kalau melihat pada konteks ASEAN, kalau di negara-negara ASEAN yang seperti saya tunjukkan, mereka cenderung membentuk komisi baru atau lembaga baru. Nah, tetapi ini tentu saja kan membutuhkan pembicaraan yang cukup panjang karena berkaitan dengan nomenklatur yang harus ada di dalam keuangan kita, yang itu tentu saja itu nanti salah satu yang perlu dibicarakan. Hal lain misalnya lembaga ini ke BSSN, karena BSSN ada sebetulnya dalam konteks perlindungan data pribadi, tetapi dia sebetulnya kan lebih sifatnya defensif ya. Jadi untuk membangun sistem perlindungan ketahanan cyber terhadap ancaman-ancaman yang datang dari luar. Maka kalau ditumpuk pada BSSN itu juga menjadi cukup beresiko karena jadi tidak fokus dan membuat BSSN juga tidak bisa menjalankan fungsinya secara bagus. Nah, itu dari saya jawabannya, semoga cukup. Oke, terima kasih Mas Damar. Mungkin kita akan elaborasi lebih lanjut di sesi diskusi. Berikutnya saya akan memberi kesempatan ke Mas Dimas. Mungkin Mas Dimas bisa membahas dari sisi politik penerapan UU PDP. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan Mas Dimas. Tes. Oke. Terima kasih Mbak Darin, Mbak Santi, dan Mas Damar, paparan yang menarik. Saya mungkin mencoba melengkapi aja sebagian besar hal yang krusial sudah dibahas ya, tentang mengenai misalnya urgensi, kemudian alasan-alasan dibalik RUU Perlindungan Data Pribadi. Ya, saya memang betul ya, seperti kata Mas, saya manggilnya Mas saja, Mas Damar ya, memang di era sekarang yang berharga ialah data, begitu ya. Makanya istilah dalam orang IT atau TI, teknologi informasi, yang di mining, yang ditambang ialah oil gitu ya, oil, minyak, batu bara, dan lain-lain. Sekarang yang berharga bukan hanya itu, tapi juga data. Dan karena data berharga ya, memiliki nilai ekonomi, dia menjadi komoditi. Dan ketika ada itu menjadi komoditi, ya, berbagai cara digunakan untuk mengumpulkan data pribadi sebanyak-banyaknya, yang dalam beberapa kasus cara pengumpulannya tidak menghargai hak privasi pemilik data itu sendiri. Pemilik bank data pribadi dapat melakukan yang tadi disebut sama Mas Damar, profiling ya, profiling data individu atau bahkan sekelompok orang. Di bidang jasa keuangan, mungkin salah satu contohnya yang saat ini sedang marak ya, misalnya penawaran pinjaman begitu ya. Kadang saya bingung kok bisa pesan masuk lewat SMS. Kalau SMS itu, kalau nomor handphone itu sifatnya pribadi, diberikan kepada orang-orang tertentu, kenapa itu bisa sampai di pihak lain gitu yang tidak pernah berhubungan sama saya misalnya. Saya sendiri sekitar berapa ya? Mungkin 4-5 tahun yang lalu itu masih sering ditervis dari sebuah bank perkreditan. Dia menelpon saya, tapi dengan nama yang berbeda, bukan Dimas Ramadan gitu ya. Jadi misalnya kita sebut saja Bapak Udin gitu ya. Pak Udin, saya dari bank perkreditan ini mau mengingatkan sudah jatuh tempo dan lain sebagainya. Oh, salah sambung. Pertama 1-2 kali kita sebut salah sambung. Kemudian minggu berikutnya, bulan berikutnya masih nelpon lagi dengan Bapak Udin ya.
ini sudah jatuh tempo dan lain sebagainya, salah sambung. Oh ya maaf kalau salah sambung gitu ya. 5 bulan berikutnya masih nelpon juga, Pak, nanti akan didatangi rumahnya, Pak. Oh ya silakan aja kalau mau datang, gitu kan. Namanya juga sudah beda dan lain sebagainya. Tidak pernah datang ke rumah saya penagih kreditnya. 1 bulan yang lalu saya ditelepon dengan bank yang sama atas nama orang yang sama, gitu. Artinya ada orang yang memakai data saya untuk mengajukan kredit di perbankan. Saya nggak tahu gimana proses checkingnya sehingga peminjaman itu berlangsung selama sekian tahun. Mungkin sama orang yang mengaku nama saya, tapi sejauh ini belum sampai urusan yang sifatnya real, misalnya didatangi, kemudian pengurasan isi rekening saya belum sampai situ. Tapi jelas ini cukup mengganggu dan saya kira ini bisa dalam untuk orang-orang tertentu pada akhirnya juga itu di bidang jasa keuangan yang saat ini juga kalau di media sosial mungkin lagi dicibir juga sama netizen gitu kan. UU ITE kok nangkepinnya yang mengkritik saja, itu loh pinjaman itu. Saya kira disinilah relevansinya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di bidang politik elektoral juga ini menjadi sebuah nomor induk, alamat, usia, jumlah keluarga, seolah-olah sepele ketika kita berbicara dalam konteks barangkali 10 tahun yang lalu, begitu. Tapi di era sekarang itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang tidak terhingga bahkan jika diagregasi, begitu. Kandidat atau partai politik ya dalam praktiknya dia menggunakan digunakan untuk micro targeting dalam kampanye politik yang oleh Rubenstein ya kalau nggak salah. Micro targeting is more precise gitu ya, efficient, individualized atau sangat targeted gitu. Tapi masih ada hal yang positif kalau dalam di bidang politik. Barangkali hal yang positif ialah jika pemilik data pribadi ya, kumpulan data pribadi ini digunakan oleh kandidat atau partai politik dengan modeling yang tepat, dengan menggunakan statistika yang tepat gitu ya modelingnya. Micro targeting ini bisa meningkatkan angka partisipasi politik sebenarnya. Ya, yang spesifik gitu ya. Orang itu melalui pesan yang juga spesifik, yang relevan dengan dirinya gitu. Nah, ada potensi untuk peningkatan angka partisipasi politik gitu ya. Biasanya micro targeting ini digunakan untuk menguatkan basis pemilih tradisionalnya atau juga merebut basis pemilih lawan atau mempersuasi pemilih yang masih ragu atau dia masih menahan dukungannya begitu. Jadi di profiling orang yang masih belum mengungkapkan dukungannya, orang ini seperti apa, biasanya dia kalau belanja sabunnya merek apa gitu ya. Kalau di Amerika kira-kira pengguna Mac gitu ya dengan pengguna Windows gitu. Pengguna Mac kebanyakan dia orang kelompok Demokrat gitu. Sementara Windows mayoritas itu adalah kelompok Republik. Ya kira-kira hal-hal seperti itu kemudian dipersuasi untuk kemudian memberikan haknya atau suaranya dalam pemilu. Kalau kita perhatikan ya partisipasi pemilu 2014 dan 2019 itu ya naik begitu ya. Barangkali Litbang Kompas punya angka yang lebih baik ya. Kalau 2014 itu
partisipasi di tingkat untuk pilpresnya itu nggak nyampe 70%. Kalau pileknya waktu 2014 itu 71,7%. Di 2019 dengan 2 kandidat yang sama gitu ya, hanya berbeda pergeseran kelompok pendukungnya aja atau partai pendukungnya aja, angka partisipasi pilpres dan pileg sampai di angka 80% gitu, sebuah angka yang cukup tinggi, hampir menyamai tahun 2004 ketika pemilihan langsung pertama kali dilakukan. Tentu ada faktor lain juga ya yang perlu diperhitungkan, misalnya jumlah DPT, sistem penyelenggaraan pemilu yang serentak, kontestasi pemilu yang lebih memang kompetitif, kemudian barangkali juga upaya maksimal dari KPU dalam melakukan sosialisasi. Namun demikian, kampanye dengan sasaran yang targeted dengan penggunaan big data ini jelas sudah pernah dilakukan dalam pemilu kita di 2019. Paling tidak Golkar yang telah pernah menyatakan itu bahwa untuk pileg mereka akan menggunakan big data. Persoalannya ialah apakah data yang terkumpul itu sudah atas seizin pemilik data begitu untuk dilakukan agregasi. Tanpa adanya izin dari individu atau si pemilik atau si yang bersangkutan untuk kepentingan apapun di luar urusan layanan atau kebijakan publik oleh lembaga berwenang, saya kira itu merupakan bentuk pelanggaran atas privasi data pribadi gitu ya. Nah ini juga sebenarnya saya mungkin berandai-andai ya, kalau mungkin kita pernah ya lewat dalam sebuah ruas jalan kemudian masuk SMS gitu ya, produk apa misalnya, biasanya makanan biasanya, itu masuk ke dalam telepon seluler kita, istilahnya itu location based messaging gitu ya, bentuk direct selling yang masuk ke handphone kita. Bukan tidak mungkin nantinya di beberapa tahun mendatang kita lewat depan salah satu DPP partai kemudian masuk ke handphone kita yang mungkin kita tidak, sebenarnya kita tidak setuju dikirimi pesan seperti itu gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang belum pernah diatur dalam regulasi dalam konteks itu. Urgensi lainnya dalam konteks pemilu barangkali mungkin berkaitan dengan DPT ya. Kita tahu tahun 2018 pernah ada ada konflik sedikit gitu ya antara Partai Gerindra juga didukung sama PKS waktu itu terhadap KPUD DKI. Jadi KPUD DKI memberikan DPT ya kepada memberikan DPT termasuk kepada partai politik peserta pemilu dengan NIK yang diberi tanda bintang sehingga tidak full. Begitu. Waktu itu diprotes karena dalam undang-undang pemilu KPU ini harus terbuka dalam hal informasi begitu. Kalau dibintangin berarti informasinya nggak full, kira-kira begitulah kejadian waktu itu, sehingga waktu itu KPUD sempat disomasi kalau nggak salah. Waktu itu KPUD didukung oleh banyak kelompok gitu ya. Memang itu adalah hal yang sifatnya pribadi. Dia diumumkan untuk kepentingan DPT, tapi terbatas informasinya, kira-kira begitu. Itu sesuai dengan undang-undang yang tadi disebutkan Mas Damar, Adminduk ya, administrasi kependudukan lah, kira-kira begitu. Waktu itu KPU mengacu pada hal itu. Sementara peserta pemilu mengacu pada prinsip keterbukaan informasi. Ya, itu barangkali yang perlu diatur juga terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, mungkin yang hari ini menjadi polemik ya, tadi sudah disebut mengenai lembaga perlindungan. Lembaga perlindungan ini sebaiknya ada di mana? Ada berdiri secara independen atau dia melekat dengan kementerian. Ya, jadi lembaga perlindungan ini idealnya lembaga yang berfungsi memastikan perlindungan data pribadi dan kepatuhan pengendali
pemilik data pribadi, pengumpul data pribadi gitu ya, baik apakah itu individu, badan privat, swasta ataupun lembaga publik. Nah, wacana yang berkembang kan dari draft yang ada, kalau nggak salah tidak disebutkan lembaga perlindungan itu ada di mana, tapi secara statement Menkominfo menyatakan itu ada di kementeriannya, kurang lebih begitu, di bawah pusat data nasional kalau nggak salah, nanti saya bisa dikoreksi. Ya argumennya saya kira kalau melihat konteks misalnya preambul gitu ya, Undang-Undang Dasar ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya dalam pembukaan UUD 45, memang negara yang harus memberikan perlindungan terhadap data pribadi, terutama ketika misalnya berbicara pertukaran data lintas negara. Tadi sempat disinggung sedikit sama Mbak Santi ya, mungkin trading gitu ya dan lain sebagainya. Itu harus dalam supervisi negara begitu. Sementara di sisi yang lain, DPR kita juga sejumlah NGO pengennya kan lembaga pengawas atau lembaga perlindungan data pribadi ini dia berdiri secara independen ya. Kira-kira argumennya pemerintah sebagai pemilik data pribadi ya tidak boleh berperan ganda sebagai pengawas penyalahgunaan data pribadi. Kira-kira argumen umumnya begitu. Sama seperti yang selama ini sering menjadi tuduhan ya, KPU ya wasit, gitu. Jangan ikut-ikutan menentukan. Kira-kira begitulah kalau dalam wacana yang berkembang waktu pemilu 2019. Ini sebenarnya mungkin disebabkan masih mungkin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap negara atau pemerintah. Itu memang idealnya penyelenggara urusan publik gitu ya. Dan makanya untuk menyelenggarakan urusan publik, untuk merumuskan kebijakan, perlu data warganya. Oleh negara lah data-data pribadi itu disimpan. Gitu. Tapi di sisi yang lain, negara, kalau kita mau menggunakan sudut pandang yang misalnya lebih pluralis gitu ya, bagaimanapun juga negara adalah arena perebutan kekuasaan gitu ya. Arena perebutan sumber daya oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada, kita sebut partai politik gitu ya, yang juga berpeluang sekaligus menjadi pemain dalam tanda kutip gitu ya, pemain untuk kepentingan untuk menggunakan data pribadi di luar kepentingan urusan pelayanan publik. Itu baru dalam perspektif yang umum, negara sebagai wasit sekaligus pemain. Nanti yang lebih spesifik, kita akan mempertanyakan jika negara bisa berperan ganda seperti itu, maka yang diuntungkan hanya kelompok tertentu gitu ya. Maka kita lihat siapa presidennya, dari partai apa, karena dia yang bisa menggunakan untuk itu gitu ya. Lebih spesifik lagi nanti siapa Kominfo-nya, kan kira-kira begitu. Dari partai mana Kominfo-nya? Karena Kominfo yang mengendalikan juga lembaga pengawas atau lembaga perlindungan. Semisal lembaga perlindungan melekat di Kominfo. Memang itu yang saya lihat perdebatannya. Tapi dalam prakteknya, tadi mungkin juga sudah disebut juga secara lebih spesifik oleh Mas Damar gitu ya. Model-model lembaga perlindungan itu diterapkan juga dua-duanya di beberapa negara gitu ya, di berbagai negara. DPR yang saya tahu format lembaga perlindungan yang diusulkannya dia mengacu pada GDPR itu ya, General Data Protection apalah gitu. General Data Protection Regulation kalau nggak salah. Jadi lembaga perlindungannya dia terpisah. Tapi di negara tetangga kita ya kayak Malaysia, Thailand, Singapura itu lembaga perlindungannya dia melekat dengan kementerian atau dengan departemen gitu ya. Di Filipina lembaga perlindungan dibentuk komisi yang independen sebenarnya, tapi dengan garis koordinasi yang tegas dengan Departemen Teknologi Komunikasi dan Informasi untuk keperluan kebijakan publik. Nah, saya kira kalau membaca
Kompasari ini kan itu akan dirampungkan pembahasan minggu depan targetnya ya. Dimulai pembahasannya minggu depan maksudnya. Agak ngebut juga DPR, dijadwalkan 3 kali dalam seminggu. Ya mudah-mudahan aja ada titik temunya. Tinggal kita tunggu aja mana kompromi yang bisa dihasilkan nanti. Apakah lembaga perlindungan ini ada di melekat dengan negara, dengan institusi negara, dengan kementerian gitu ya, ataukah dia wacana yang berkembang kalau di Kompasari ini ya dengan lembaga existing gitu ya, komisi informasi publik kalau nggak salah ya. Itu. Tapi dari saya pribadi barangkali memang lebih cenderung setuju dengan yang tadi disebut Mas Damar gitu ya. Lembaga perlindungan ini ya harus idealnya ada di luar pemerintahan. Sampai misal KPPI ya, Komisi Pengawas Persaingan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha gitu ya. Dia sebenarnya independen gitu ya, tapi menjalankan peran pengawasan juga di situ. Nah, detail pengawasannya seperti apa dan skupnya seperti apa, ini yang perlu dibicarakan kalau dia ada di luar pemerintah. Apakah dia mencakup sebenarnya publik untuk kepentingan ekonomi misalnya yang dimiliki oleh swasta misalnya. Apakah itu juga bisa dikontrol oleh lembaga yang independen itu, gitu ya. Saya kira itu perdebatan-perdebatannya. Sebagai dalam konteks yang liberal ya, negara sebagai wasit tidak boleh juga menjadi, mungkin dari saya demikian. Terima kasih menarik apa yang disampaikan oleh Mas Dimas. Kita berlanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di kolom chat. Pertanyaan pertama ada dari Winton. Pertanyaannya cukup panjang, jadi ini ditujukan kepada Bapak Damar. Sebenarnya bagaimana idealnya menciptakan keseimbangan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam perlindungan data ini? Kira-kira mana pandangan mungkin melindungi data pribadi, sebenarnya bagaimana komitmen juga dari pelaku ekonomi serta masyarakat sipil untuk bisa ikut serta dalam melindungi data pribadi masing-masing? Mungkin dari Pak Damar bisa dijawab dulu, Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab ya, Darin. Terima kasih Winku yang ditulis oleh Laura Dinardis, yang mengatakan bahwa dalam konteks governance di internet itu sebetulnya tarik-menarik kepentingan. Ya, secara pokok sebetulnya ada 3 pihak yang berkepentingan dalam konteks tarik-menarik itu adalah negara, korporasi, dan juga warga. Negara dan korporasi sekarang sedang saling bertarung, boleh dikatakan. Misalnya korporasi yang secara khusus kan GAFAM, GAFAM itu adalah Google, Amazon, Facebook, Microsoft ya. Jadi itu pemain-pemain besarnya. Atau dalam konteks data mungkin hanya duopoli, Facebook dan Google, yang dianggap sebagai pihak korporasi yang sekarang itu berdiri, boleh dikatakan berdiri berseberangan dengan banyak negara. Sehingga yang dalam pembicaraan tentang tarik-menarik kuasa atas data ini, negara dan menjadi sebetulnya negara vis-a-vis korporasi. Nah, warga justru datanya digunakan tapi tidak dilibatkan dalam konteks percakapan tersebut. Banyak warga yang kemudian memilih untuk menyerahkan negaranya untuk maju paling depan melawan korporasi, karena dianggap bahwa masyarakat sipil itu tidak cukup kuat untuk melawan korporasi. Begitu juga kita lihat bagaimana korporasi-korporasi ini juga
kadang-kadang berkelit ya dengan dalih kepentingan warga, itu dijadikan alat mereka untuk berdiplomasi dengan negara untuk istilahnya tidak menyerahkan data-data tersebut dengan alasan misalnya melindungi hak privasi warga. Nah, dalam konteks ini harus ada jalan tengah, dan jalan tengahnya sebetulnya yang paling ideal yang pernah saya lihat itu adalah posisi para pihak itu harus sama. Kita tahu bahwa pemilik datanya adalah warga, jadi sebetulnya kontrol paling kuat itu idealnya datang dari warga sebagai yang memiliki data tersebut. Lalu pemrosesnya kan ada dua, yaitu negara dan non-negara, ya, atau negara dan korporasi. Maka sebetulnya dalam konteks tersebut, negara dan korporasi bukanlah pihak yang kemudian bukanlah pihak yang menentukan, tapi justru pihak yang harus tunduk pada aturannya. Dan karena rakyat itu mandatnya diserahkan kepada legislatif, maka sebetulnya yang paling ideal adalah ada badan independen yang bertanggung jawab kepada legislatif, dan legislatif ini yang sebetulnya nanti melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga tersebut. Itu kalau dalam tataran ideal untuk menengahi soal pertarungan antara negara dan korporasi dalam konteks penguasaan data. Nah, tapi kita tahu tadi Mas pembicara saya sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia itu kan punya konteks politik, dan konteks politiknya sangat kuat. Ya. Dan dalam urusan kebijakan, kontestasi politik ini sebetulnya mewarnai bagaimana pertarungan itu dijalankan. Beberapa partai memiliki media, dan sejumlah partai mendapatkan bonus digital akibat dari kebijakan digital yang berlaku belakangan ini. Dan dalam konteks itu sebetulnya saya mau mengatakan bahwa tidak cukup mudah buat Indonesia bicara yang ideal, karena kepentingan-kepentingan ini sudah terlanjur disisipkan dalam pembicaraan tentang RUU PDP. Kominfo sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab pada konteks digital, saya rasa memiliki tendensi untuk tidak netral dalam konteks ini. Makanya tadi saya cenderung untuk tidak memberikan peran pengawasan perlindungan data itu pada Kominfo. Sekalipun demikian, kalau saya bicara begini, sayangnya sudah banyak aturan atau regulasi di bawah Undang-Undang ITE yang sudah mengikat tentang pengaturan data. Misalnya teman-teman harus lihat PP nomor 71 tahun 2019, yang turunan terbarunya adalah Permen Kominfo nomor 5 2020. Itu yang akan menjadi tantangan besar, karena kalau ini dipindahkan dari Kominfo juga pasti akan teriak, akan bertahan ya, karena itu menyangkut pada kewenangan yang mereka sudah terlanjur turunkan dalam bentuk PP nomor 71 dan juga Permen Kominfo nomor 5. PP nomor 71 tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan sistem elektronik, lalu Permen Kominfo itu mengatur tentang kebijakan konten di dalam PSE privat. Nah, itu saya rasa akan pertarungannya akan panjang. Jadi dan saya menyarankan memang ini dilihat dalam konteks politik, bukan dilihat dalam konteks ideal ya. Nah, karena dalam konteks itu sebetulnya yang paling penting untuk kemudian tahu siapa sebetulnya pihak yang paling bisa diandalkan. Nah, karenanya kalau saya berpikir tidak ada jawaban mudah untuk pertanyaannya Mas Wintan untuk konteks Indonesia, tapi saya pikirkan yang bagaimana sekarang masyarakat sipil menitipkan pesan ini. Kita dalam posisi yang lemah, bagaimana kita menitipkan pesan adalah memang kita harus mengirim pesan yang cukup kuat kepada legislatif bahwa pihak yang nantinya dipilih ya sebagai lembaga melakukan perlindungan itu haruslah pihak yang paling tidak cukup banyak mau mendengar atau melibatkan masyarakat sipil. Misalnya dalam komisi tersebut ada perwakilan dari kelompok masyarakat sipil atau ada perwakilan dari
komponen akademisi atau pelaku usaha yang komposisinya pas mewakili DNA dari internet yang multi pihak. Jadi tidak melulu satu pihak, misalnya hanya pihak pemerintah saja isinya atau hanya pihak industri saja yang itu korporasi besar. Harus ada melibatkan cukup banyak pihak sebagaimana kita tahu karakter dari internet itu sendiri. Itu jawabannya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Damar. Nah, sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya ke Mbak Santi dulu. Mungkin Mbak Santi punya tanggapan terkait apakah Kominfo di sini sebagai lembaga otoritas yang nanti berwenang atau perlukah membentuk lembaga khusus yang baru? Oke, ya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Damar, suaranya kedengeran Mbak? Terdengar Mbak? Iya. Untuk di wilayah Asia sendiri kan memang kalau tadi memang sudah dijelaskan tadi juga oleh Mas Damar, kalau kita bandingkan antara Eropa dan Asia memang berbeda. Jadi kalau di Asia lebih banyak lembaga yang pengawas itu memang menempel dengan kementerian setempat, ke tempat kementerian negara tersebut. Jadi kalau hal berbeda terjadi di Eropa. Eropa memang lembaga tersebut memang menjadi, selain menjadi ombudsman, juga memiliki peran-peran lain dalam terkait perlindungan data pribadi. Jadi memang lembaga yang ada di Eropa memang itu menjadi sebuah lembaga yang sungguh-sungguh independen. Nah, untuk kasus Indonesia sebetulnya seperti tadi juga Mas Damar bilang, memang ada banyak pro dan kontra. Jadi karena ketika kita bicara soal apakah ini harus lepas dari Kominfo, ada undang-undang dan peraturan-peraturan turunan yang harus kita juga lihat ya Mbak, supaya supaya dinilai tidak melanggar dari undang-undang ataupun peraturan yang sudah ada. Kalau saya melihatnya, sebetulnya yang paling prinsip dari dari perlindungan data RUU perlindungan data pribadi itu, di luar soal tadi lembaga pengawas, sebetulnya apakah prinsip-prinsip dasar yang memang harus dimuat dalam RUU perlindungan data pribadi itu sudah masuk dalam rancangan yang ada saat ini, seperti pengaturan jenis data pribadi, hak pemilik data, pemrosesan data, kewajiban pengendalian dan prosesor data, transfer data, lalu kemudian ketentuan pidana, sanksi administratif, dan hal-hal lain yang apalagi terkait dengan peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga data pribadi. Nah, apakah itu memang sudah diatur dalam RUU? Nah, itu yang harus kita bicara soal lembaga pengawas, apakah harus independen di luar Kominfo atau tidak. Seperti itu, Mbak Darin. Oke. Siap. Terima kasih, Mbak Santi. Untuk mungkin Mas Rafif ingin menyampaikan opini juga, silakan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sebenarnya mau tanya sebenarnya, cuma memang kayaknya kalau saya ngetik mungkin takut salah persepsi. Terima kasih banyak Pak Damar atas presentasinya, Pak Santi juga ada Mas Dimas. Saya mau nanya satu hal sederhana sebenarnya. Memang topik bahasan yang dikemukakan tadi itu dalam konteks hal diskursif ilmu pemerintahan juga cukup menarik ya, terutama bagi teman-teman yang atau orang-orang yang juga belajar dari di bidang STS ya, di bidang Science Technology Society ya. Jadi memang persoalan, saya setuju dengan kata Pak Damar tadi. Oh ya. Suaranya putus-putus Mas Dimas. Oke. Dimas nyala ya. Oh saya, oke. Masih udah nggak putus-putus kan sekarang? Maaf. Sudah lancar? Suara kok? Halo? Halo? Udah deh. Halo? Udah oke, Mas. Sudah oke ya, mungkin saya matikan videonya supaya lebih lancar.
Jadi memang apa namanya, saya setuju dengan apa yang Pak Damar katakan tadi, memang bahwa dalam konteks apa namanya, digital governance atau digital environment itu ya, memang data itu menjadi satu political based material juga gitu ya. Kalau kita apa namanya, dan konsepsi bahwa individual yang memegang rights itu juga saya setuju kalau kita bisa mengacu pada beberapa konsepsi kayak seperti biopolitics atau dan segala macamnya dari Foucault. Sekarang ada pun konsepsi biopolitics 2.0 gitu ya. Nah, pertanyaan saya kan memang akhirnya kemudian kalau kita semua menyepakati ini adalah hal yang ada data, ada basis material baru dan harus diatur. Oke, sorry, mungkin terputus tadi. Jadi kalau kita semua mesepakati bahwa data adalah basis material yang baru, gitu ya, maka, jadi maka apa namanya, persoalannya kan kemudian bagaimana ini apa namanya, data ini dikelola dengan baik. Dalam konteks Indonesia ini menurut saya memang negara sudah ketinggalan dibandingkan korporasi. Dan ini hampir setiap menit itu datanya Gojek sama datanya Grab itu sudah update terus, karena setiap hari mungkin setiap menitnya ada orang yang pesen GoFood, ada yang bepergian segala macamnya. Negara malah justru kalah dalam konteks itu. Kita bahkan konteks pemilu saja kita sering apa namanya, datanya bocor segala macam, nggak akurat dan segala macamnya itu ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya sewaktu kuliah di Swedia, saya pernah sakit begitu, kemudian ada di situ ada satu data, apa namanya, satu NIK lah ya, nomor KTP-nya. Saya masukin nomor KTP di rumah sakit, terus keluar semua tuh alergi dan segala macam data-datanya. Itu dimiliki oleh negara. Termasuk ketika saya membayar denda, ketika naik sepeda nggak pakai lampu gitu ya. Itu saya juga data denda saya ada di situ gitu, dan itu dikuasai oleh negara. Memang saya jadi tergelitik oleh apa yang dikatakan oleh Pak Damar tadi, bahwa jika kemudian sekarang di konteks Asia Tenggara itu negara terlalu kuat dan negara apa ya, trust ke negara itu rendah, kan memang salah satu kunci itu kan ada di trust ya, masalah data. Kalau trust itu rendah, dan itu jika idealnya kan menurut saya harusnya di negara ya, ketika trust rendah dan memang kemudian harus misalnya ideal kemudian itu saat ini di lembaga yang independen lah, kira-kira seperti itu, entah itu state actuary agency atau apa gitu, intinya bukan di negara yang di bawah kementerian yang ada political interest-nya gitu. Lantas bagaimana sebenarnya langkah ideal, langkah tahapannya? Kalau demokratisasi itu ada kayak dulu itu ada kayak tahapan gitu ya, sampai menuju ke kehidupannya demokratis. Ini tahapan gimana supaya kemudian data itu dikelola kemudian hari bisa dipegang oleh negara dan apa namanya, dan fungsi-fungsi dan jadi core penting, jadi pelayanan publik gitu. Jadi menurut saya dalam konteks ini, dalam konteks Swedia bahkan misalnya korporat dan negara sudah saling berkolaborasi untuk memberikan pelayanan publik apa baik gitu ya. Bagaimana itu kemudian stagingnya itu, Pak Damar? Kalau ini sebenarnya kan saya rasanya dari research gap-nya juga di situ. Saya harap pertanyaan saya bisa dipahami. Jadi staging untuk arah ke posisi ideal itu. Pak Sandi, Mas Dimas, Pak Damar. Itu Mbak Darin, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arif atas pertanyaannya. Saya rasa itu pertanyaannya ditujukan kepada Mas Damar ya. Jadi untuk dan tempat, boleh Mas Damar? Ya, terima kasih Darin. Mas Rafif, ini pertanyaannya detail ya, jadi berkaitan dengan tahapan. Suaranya, sorry Mas Damar, suaranya belum terdengar. Sekarang sudah terdengar? Oh ya, siap, sudah. Oke. Terima kasih Mbak Darin. Mas Rafif, langsung saya jawab ya tentang tahapan-tahapan. Dalam konteks ini sebetulnya saya berpikir memang kita harus mengakui ketimpangan tersebut. Ya,
bahwa pelaku-pelaku swasta mengelola data. Bahkan boleh saya bilang tukang warung di dekat rumah kita atau di kantor kita mungkin lebih hafal data kita daripada negara, ya. Lebih pandai gitu ya, dia tahu gitu ya berapa apa yang kita pesan dan apa nyatetnya itu pintar gitu ya. Nah, negara kita kurang baik ya dalam menyimpan data dan itu dalam urusan penyimpanan data. Dalam penggunaan pun juga kurang bertanggung jawab. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebagai bentuk kritik, terutama juga misalnya tentang data COVID lah, mungkin teman-teman juga sepakat di sini bagaimana negara kurang pandai dalam mengelola data-data tersebut. Nah, tapi kelambanan ini kan memang harus diperbaiki. Salah satunya adalah memang caranya adalah bisa dilakukan dengan peningkatan kapasitas. Dan hal ini memang yang paling utama adalah bagaimana data ini, ada beberapa inisiatif yang saya rasa baik, ya, misalnya di pemerintah tentang kebijakan satu data dan lain sebagainya, yang sebenarnya arahnya ke sana adalah soal keterbukaan dan juga pemanfaatan untuk kepentingan publik. Tapi ini juga masih punya tantangan dan saya tahu masih banyak tarik-menarik, di mana konsep data terbuka itu bukan sesuatu yang cukup disukai oleh beberapa kementerian lembaga kita. Maka PR-nya kalau tahapan sebenarnya masih panjang, harus dimulai dari kesiapan kementerian lembaga sendiri untuk masuk ke sana dan memperlakukan data-data publik yang dikumpulkan oleh kementerian lembaga. Dan kedua, baru kita bicara tentang apa pemanfaatannya, jadi pemanfaatan secara baik, manajerialnya baik, sehingga kemudian kita tahu bahwa itu tidak kemudian disalahgunakan. Jadi tahapan lebih banyak sebenarnya tahapan internal di dalam konteks negara sendiri. Pemenahannya harus dilakukan ke sana. Yang lain yang pernah saya dengar dan dirasa ini bisa menjadikan terobosan adalah pengelolaan secara hybrid, yaitu dengan memanfaatkan beberapa perusahaan lokal yang di sektor teknologi, seperti sejumlah perusahaan perintis ya, Gojek, Tokopedia, dan lain-lain yang sifatnya basisnya adalah lokal, yang komit untuk membantu mengembangkan data-data yang dikelola oleh pemerintah dengan cara yang lebih baik, memanfaatkan teknologi yang sudah mereka gunakan. Misalnya di beberapa pemerintah daerah kita memadukan antara layanan transportasi mereka dengan pembayaran dari perusahaan-perusahaan rintisan tersebut. Jadi itu salah satu yang secara baik dipadukan sehingga kepemilikan datanya tidak tersentralisir hanya pada perusahaan korporasi tersebut, tetapi dibagikan juga ke pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah kemudian bisa menggunakan untuk memajukan inklusi keuangan misalnya di daerah, dan kemudian bisa memajukan juga peningkatan layanan publik untuk akses kesehatan. Itu beberapa dua hal yang saya ketahui. Tahapan lain yang saya rasa penting di luar itu adalah, saya rasa yang paling krusial kalau kita bicara tentang persiapan agar negara kita kuat dalam konteks tata kelola data itu adalah pertama kita miliki dulu ya yang paling utama itu prinsip-prinsipnya. Karena kalau prinsip-prinsip itu tidak dijalankan, maka nanti akan ada upaya berkelit dari banyak pihak, bukan hanya pada kementerian lembaga, tapi juga pada pihak-pihak swasta untuk tunduk pada aturan-aturan yang akan dibuat ini. Kalau ada pengecualian atau ada perlakuan yang berbeda, itu adalah sebuah potensi di mana sebetulnya undang-undang ini nanti mungkin kemungkinan besar akan menjadi macan kertas. Akhirnya yang banyak kena justru adalah UMKM. Nah ini saya sedikit pertajam, misalnya dalam RUU PDP kita itu kan tidak membedakan UMKM dan korporasi besar. Jadi nanti begitu dilaksanakan, ya itu akan tampak sekali UMKM yang mungkin tidak bisa membayar
lawyer gitu ya, atau tidak bisa membayar penasihat hukum yang cukup baik, dia akan terimbas lebih banyak terkena aturan ini dan justru menjadi pihak yang harus membayar sanksi misalnya ditemukan dia melakukan kesalahan dibanding dengan korporasi yang mampu membayar lawyer. Nah, itu yang saya pikir harus jadi peringatan semasa pembuatan regulasi ini, maka penting untuk prinsip-prinsip itu ditegakkan lebih dulu dan ketahui oleh semua pihak, sehingga nanti begitu dijalankan atau disahkan itu mengikat ke semua pihak tanpa kecuali. Baik, terima kasih Mas Damar. Kita ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Malih Wijanarko, ditujukan ke Mbak Sinta. Pertanyaan Mbak Santi, sorry salah. Pertanyaan kurang lebih seperti ini. Kira-kira apakah kuat atau mungkin negara terhadap data ini tidak lepas dari sejarah negara itu sendiri? Tadi seperti sudah disebutkan bahwa Eropa lebih kuat dibandingkan dengan Asia Tenggara. Bukankah kita tahu bahwa sejarah Eropa berkaitan dengan kuatnya campur tangan negara dalam menyediakan pelayanan sosial dalam bentuk negara kesejahteraan pasca Perang Dunia Kedua? Apakah sejarah itu berkaitan dengan perlindungan data di Eropa menjadi kuat intervensinya? Kalau tidak, apa yang menyebabkan kuatnya campur tangan negara jika dilihat dalam konteks sejarahnya? Pertanyaannya ada di kolom chat, Mbak Santi. Mungkin bisa dijawab. Oke, Mbak Darin. Kira-kira begini. Jadi mungkin Mas Damar nanti bisa menambahkan kalau saya kurang. Jadi kalau di Eropa itu peraturan perlindungan data yang disebut dengan EU GDPR itu memang itu hadir merupakan turunan dari petunjuk perlindungan data Uni Eropa tahun 95. Nah, GDPR ini hadir sebelum petunjuk perlindungan data Uni Eropa ini sudah hadir sebelum hadir media sosial, sebelum media sosial dan juga kemudian ponsel itu ramai digunakan di sana. Jadi artinya GDPR ini sudah hadir lebih dulu sebelum data pribadi itu kemudian semakin dieksploitasi, baik itu lewat ponsel maupun media sosial. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kalau tadi penanya mengatakan ada kaitannya dengan sejarah bahwa Eropa memberikan pelayanan sosial yang pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial untuk warganya sangat kuat, bisa jadi. Cuma yang paling mendasari terkait kalau di sini kan ada hal yang membedakan ketika kita bicara soal undang-undang perlindungan data pribadi, kita baru bicara ketika data ini sudah dieksploitasi sedemikian rupa. Nah, hal yang berbeda terjadi di Eropa. Ketika GDPR ini disusun, eksploitasi terhadap data pribadi oleh swasta dan juga pemerintah dan pihak-pihak lainnya dan korporasi lainnya itu belum semasif seperti yang dilakukan saat ini. Jadi kalau bisa dibilang GDPR hadir sebelum eksploitasi data itu semakin masif terjadi. Jadi artinya di Eropa sudah diantisipasi terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan dan cara-cara baru dalam hal penggunaan data pribadi, baik yang dilakukan oleh swasta, pemerintah, dan juga organisasi-organisasi lain. Jadi GDPR mengatur terlebih dahulu bagaimana penggunaan data pribadi itu dan juga sanksinya baik terhadap swasta, baik juga terhadap pemerintah, dan juga terhadap organisasi lainnya. Begitu Mbak kira-kira. Oke, terima kasih Mbak Santi jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan tadi ya Mas Malih. Untuk berikutnya mungkin Mas Dimas ada yang mau ditambahkan? Atau mau ikut menjawab pertanyaan yang sudah ada di kolom chat? Yes. Ya. Terima kasih Mbak Darin.
Apa ya? Jadi selain kesejarahan barangkali ya mungkin bentuk pemerintahan juga mungkin juga menentukan ya model lembaga atau komisi pelaksana perlindungan gitu ya. Kalau macam di Amerika atau Kanada itu pengawasannya atau perlindungannya itu dia sektoral gitu ya. Jadi hampir di setiap negara bagi undang-undang sendiri gitu ya. California, Maryland, New Mexico, New York dan lain-lain sebagainya. Makanya undang-undang mengenai atau aturan mengenai perlindungan data pribadi itu jumlahnya bisa ratusan gitu ya, dan meliputi berbagai sektor ya, kesehatan, perbankan dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya kan pentingnya lembaga, sebenarnya kan yang dibicarakan ada dua, perlindungan data pribadi, kemudian yang kedua juga keterbukaan informasi itu sendiri gitu ya. Jadi pemerintah gitu ya sebagai aktor utama penyelenggara urusan publik, dia kan punya kewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi juga. Beberapa negara itu dibuat model terpisah yang kan fungsi keterbukaan informasinya, ada yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi gitu ya. Di beberapa negara mungkin di Eropa ini diterapkan seperti itu. Jadi kalau kalau fungsi keterbukaan informasi prinsip itu ada di pemerintahan, maka biasanya fungsi perlindungan dan pengawasan ada di luar pemerintahan gitu. Walaupun ada juga yang otoritas tunggal gitu ya, yang dia ya sudah satu pintu begitu, pengawasan dan perlindungan dari situ. Jadi barangkali selain kesejarahan sebuah negara itu ya juga ditentukan dengan bentuk-bentuk pemerintahannya juga begitu. Ya itu sih paling mengenai model-model di beberapa negara. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dimas. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya. Sekaligus saya rasa juga bisa digabung dengan kalimat penutup dari para narasumber. Jadi ini pertanyaan untuk kepada 3 narasumber, sekaligus mungkin penegasan kembali, mengingat sebentar lagi RUU PDP akan kembali dibahas DPR. Kira-kira poin apa yang tidak boleh luput untuk dibahas? Jadi kesempatan pertama mungkin ke Mas Dimas terlebih dahulu. Gimana diulang? Pertanyaannya, mengingat sebentar lagi RUU PDP akan kembali dibahas oleh DPR, kira-kira poin apa yang tidak boleh luput untuk dibahas untuk menjamin keamanan dari... Ya, sebenarnya yang jelas RUU PDP ini perjuangan yang panjang ya. Kalau dilihat dari sejarahnya kan dia ini tahun ketiga dia berjuang untuk masuk dalam prolegnas ya, baru di tahun ketiga ini aja dia masuk, kemudian akan dibicarakan. Yang jelas keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini memang dibutuhkan di era teknologi informasi yang semakin maju. Mungkin kalau dari saya menyikapi salah satu poin krusial dalam perdebatan atau perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah, seperti apapun bentuk pengawasan atau perlindungan terhadap data pribadi, nantinya lembaga tersebut perlu memiliki mandat untuk melakukan fungsi-fungsi kontrol gitu ya, termasuk misalnya penyelidikan gitu ya, penyelidikan, investigasi dan lain sebagainya. Tentu sebelum itu juga perlu ada mandat untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat gitu ya. Kalau keluhan-keluhan masyarakat kan memang biasanya dia
jarang sekali langsung ke kementerian. Kalau fungsi itu dilakukan oleh kementerian, biasanya dia memang ke badan-badan gitu ya, ke komisi-komisi dan lain sebagainya. Juga lembaganya nanti perlu ada, kalau perlu ya, ya kira-kira kayak macam Bawaslu ya, setengah adjudikasi gitu ya, dia bisa menindak juga gitu kalau perlu, kalau memungkinkan gitu. Juga kemampuan untuk meminta informasi dari pengendali atau pengepul data pribadi gitu ya, mau entah itu negara ataupun itu swasta gitu ya. Misalnya perbankan, provider telepon, dan lain sebagainya. Lembaga ini memiliki akses ke informasi yang mungkin diperlukan untuk keperluan audit, penyelidikan gitu ya, termasuk kalau perlu akses ke dalam sistem tentang bagaimana data itu diperlakukan dalam processing datanya. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, Mbak Darin. Oke, terima kasih Mas Dimas. Berikutnya ke Mbak Santi. Masih di mute. Kalau saya melihatnya, sebetulnya yang tidak boleh tidak ada dalam RUU Perlindungan Data Pribadi tentu bukan saja soal hukuman terkait sanksi ataupun denda bagi mereka yang menyalahgunakan data pribadi publik, namun juga prinsip-prinsip dasar seperti pengendali dan prosesor data, kemudian bagaimana transfer data yang diperbolehkan, larangan penggunaan data, lalu pedoman perilaku pengendali data seperti apa, harus seperti apa, lalu kemudian bagaimana juga bentuk-bentuk kerjasama internasional dan dalam hal sharing data yang diperbolehkan. Karena kedepannya pasti berbagi data antar media sosial ataupun antar korporasi akan semakin masif terkait kegiatan bisnis ataupun kegiatan ekonomi digital yang dipastikan akan semakin meningkat di tahun-tahun ke depan. Dan terkait soal lembaga pengawas independen ataupun otoritas independen, apakah itu nantinya akan menempel di Kominfo atau menjadi sebuah lembaga seperti yang dibentuk seperti sebuah seperti pemilihan seperti KPK misalnya. Yang terpenting adalah bagaimana lembaga ini memiliki independensi dalam hal menerapkan sanksi baik terhadap swasta ataupun organisasi lain dan juga terhadap pemerintah apabila pelanggaran terhadap data pribadi itu dilakukan. Itu dari saya, Mbak Darin. Baik, terima kasih Mbak Santi. Selanjutnya ke Pak Damar. Oke, RUU PDP kembali lagi merupakan undang-undang yang penting ya dalam konteks digital sekarang yang tidak boleh dilupakan, harus dikaitkan dengan cantolan konstitusinya, yaitu pasal 28G. Artinya di situ mandatnya adalah memberi perlindungan pada seluruh warga. Dan karenanya dalam PDP harus ada dan tidak boleh ditawar itu adalah konsep penegakan kedaulatan data, di mana di situ ada jaminan terhadap data-data yang dimiliki oleh warga mana yang tidak boleh dibagikan ke pihak lain, yaitu data spesifik. Nah, data spesifik ini harus lebih diperhatikan lagi. Jadi yang ada sekarang terkait dengan data genetika, orientasi seksual, pandangan politik, data anak, saya rasa masih perlu dipikirkan kembali data-data spesifik mana lagi yang perlu dimasukkan untuk menghindari praktek profiling atau illegal profiling atau unlawful profiling yang saya rasa itu paling mengganggu ya dalam pengakuan hak dasar atas privasi. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah harus ada penegasan berapa lama retensi dari ketika warga menarik datanya. Masa retensi itu harus disebutkan dan kalau perlu dipertegas dengan
menyebutkan berapa jangka waktu yang dibutuhkan dan diberikan kepada pemroses data untuk menarik data jika seorang warga meminta data tersebut untuk dihapuskan. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah posisi negara harus betul-betul melihat dengan cermat ya. Jangan sampai kemudian RUU PDP ini justru memberi kelonggaran terlalu banyak pada kepentingan inovasi dan ekonomi, sehingga yang utama ketika yang ingin dicapai dari RUU PDP ini tidak tercapai, itu melindungi warga negara. Artinya kita harus betul-betul meminta negara berposisi memihak kepada rakyat, bukan kepada korporasi. Dan yang keempat, dalam masa pembahasan yang kita harapkan adalah pembahasannya dilakukan secara terbuka, bukan saja menerima input dari masyarakat dalam bentuk RDPU, tetapi juga sidang-sidang dilakukan secara terbuka untuk memastikan tidak ada hal-hal yang disembunyikan, disisipkan, atau bahkan kemudian ditransaksikan, mengingat kita punya pengalaman buruk pengaturan undang-undang yang digital, yaitu ITE, yang kita tahu dalam prosesnya disisipkan pasal-pasal yang tidak dibahas dalam persidangan, tapi kemudian dimasukkan. Jadi 4 hal itu yang saya pikir penting dalam mengawal pembahasan RUU PDP, sehingga kita nanti punya undang-undang PDP yang bagus dan betul-betul memang berpihak kepada masyarakat. Baik, terima kasih Kalimanut dari narasumber akhir dalam diskusi siang hari ini. Dari peserta diskusi, apa masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Jika sudah tidak ada, saya rasa diskusi akan saya tutup. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Damar, Mbak Santi, dan juga Mas Dimas yang sudah meluangkan waktu untuk ikut diskusi siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan siang hari ini bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, sampai berjumpa di forum Populi yang berikutnya. Ya, terima kasih banyak. Sama matur suksma buat teman-teman semua. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Santi dan rekan-rekan. Terima kasih.